Kami cuma berdua. Kaki cuma 2, buang kaki 1000. Mau perlu sepatu berapa? Ngerti ilustrasi ini? Badan cuma 1, mau perlu baju berapa? Masa mempunyai 10 dirangkapi semua orang sakit itu? Tangan juga cuma 2, mau perlu jam tangan berapa? Punya 2 pun pakai 2 ya orang bilang gila. Ngerti contoh-contoh ini? Maka itu jangan pelit. Tuhan ingin dia dimuliakan lewat apa yang kita. Nomor 2, ini yang luar biasa. Pertama, Tuhan Yesus berkata soal biji gandum. Nah, ini gambaran yang sangat indah. Kita masih pada konsep apa jawabannya? Mau nggak kau ditemui orang-orang Yunani ini? Jawab kalau panjang-panjang begitu. Saudara perhatikan, Yesus memberi gambaran tentang biji gandum. Ya, kita ngomongnya biji jagung ya, nggak usah biji gandum. Biji jagung. Ketika kita punya sebutir biji jagung, lalu kita tanam dan dia mati. Apakah dia mati terus atau dia berubah bentuk? Dia berubah bentuk, nggak mati. Lalu itu menjadi pohon jagung. Sekalipun belum ada orang yang menghitung khusus, kalau bukan peneliti tentunya ya, kita orang awam, kita nggak pernah menghitung satu pohon jagung itu ada berapa ribu butir jagung. Kita nggak sempat ngitung, ngapain cari apa nganggur. Itu loh nggak. Tapi paling tidak dari satu biji jagung, ketika ditanam dan dia jadi pohon jagung dan dia bertumbuh buah jagung, sekalipun bentuk butiran jagung itu tidak sama persis dengan butir pertama yang ditanam itu, tapi paling tidak kan unsurnya sama semua. Betul nggak saudara? Karena dari satu biji kan unsurnya sama semua. Kalau satu biji ditanam bisa tumbuh jadi pohon jagung dan bisa jadi ribuan butir jagung, dan itu ditanam lagi semua jadi ribuan pohon lagi, dan setiap pohon jadi ribuan lagi butir, terus begitu. Kira-kira nangkap nggak? Yesus mau ditemui di mana oleh mereka? Dari jawaban ini, ayo coba jawab. Betul? Ini jawabannya. Siapa bisa jawab? Nanti saya kasih permen satu. Di mana Yesus mau ditemui? Ayo coba jawab. Berarti Yesus mau ditemui di mana? Di kebun? Bukan. Bukan. Oke, betul. Mau jagungnya itu namanya bukan. Di mana ya? Coba jawab. Di jagung-jagung ini tadi. Amin. Kalau dia satu butir ditanam, lalu jadi jagung-jagung lagi yang banyak, ya kamu gak usah ketemu aku. Nanti kamu ketemu dalam hidup murid-murid gue. Amin kan, cepat. Diam saja. Amin. Luar biasa bukan? Jadi kalau kita menyebut diri pelayan, menyebut diri hamba Tuhan, dengar. Maaf, saya cuma ngomong ini karena saya pernah pelayanan, saudara, dengan satu tim musik. Ini berapa tahun lalu, salah satu kota di Jawa Tengah. Saya sudah dengar lama grup musik ini, cuma saya nggak pernah bareng main itu. Jadi gereja itu mengundang mereka sebagai tim musik dan saya sebagai pengkhotbah. Ini semua berangkat nih. Ini worship leadernya itu keluar masuk. Nah, saya juga belum begitu terkenal, tapi saya tahu. Lama-lama saya juga jengkel. Sudah telat ini, nggak pernah berangkat. Kamu tuh cari apa? Dia ngomong begini. Tim saya ini yang lupa. Lupa apa? Saya cuma tanya kepada mereka, siapa yang ingat pelayanan terakhir di gereja ini saya pakai dasi apa? Hah? Coba saudara, gara-gara dasi. Dia nggak mau pakai dasi yang sama di tempat itu. Kalau dengan pelayanan yang lalu, dengan pelayanan hari ini, dia mau pakai dasi yang orang lain. Hebat nggak? Terus saya ngomong langsung, kamu itu artis atau hamba Tuhan? Bertobat kamu. Bisa ngerti contoh ini? Lah maka itu saudara, ternyata begitu banyak orang senang jadi hamba Tuhan karena dipaksa pakai jas supaya keren. Di rumah kan kepanasan pakai jas, di gereja pakai jas karena ada hasilnya. Maaf saya berkata ini. Awas saudara yang punya hobi suka pakai jas, tapi hatimu tidak bisa mewakili Yesus di dunia ini. Tuhan ingin kita mewakili Dia. Katakan amin. Kalau Yesus berkata dengan tegas, kamu gak usah ketemu aku, orang-orang Yunani. Kamu akan ketemu aku di jagung-jagung yang akan tumbuh, karena aku mati untuk mereka. Amin kan? Jadi seharusnya di mana kita ada orang melihat Yesus dalam kehidupan kita.
Mari saudara kita lihat ini. Jadi kita ini jagung-jagung. Dari jagung yang pertama ditanam 2000 tahun yang lalu. Dengan terus bertumbuh seperti itu, bertumbuh lagi dalam hidupnya. Mengerti sekarang? Itulah Tuhan kita. Yang ketiga baru 26. Saya nggak usah uraikan karena di gereja ini bagi yang hadir waktu 18 Desember yang lalu, saudara bisa minta rekamannya di gereja ini. Kita belajar soal ayat 26. Jadi inilah 3 kunci yang penting siapa itu hamba Tuhan. Yang pertama, kita mau mati, menyerahkan nyawa kita, termasuk kekayaan kita, nggak usah takut. Yang kedua, kita mewakili Yesus. Yang ketiga ayat 26, kita ada di mana Yesus ada sebagai Tuhan yang kita layani dalam kehidupan ini. Kalau kita mau hidup seperti itu, saudara, maka tidak akan lama Yesus akan segera datang. Kita akan lanjutkan sekarang dari poin yang kedua dulu. Apa itu menjadi sama seperti jagung yang pertama? Kita harus mengerti betul kebenaran yang kita tahu. Kita buka Roma 8. Kalau saya sebut Roma 8, saya minta setiap kali saya menyebut ayatnya, terus yang Alkitabnya ada coretannya, saudara senyum. Pasti Roma 8 begitu dibuka yang tadi dicoroti ayat 28. Nah ya toh, yang enak-enak aja yang diambil. Pilih yang enak-enak saja. Ya, kalau sudah begitu, terus ayat 31. Betul? Ayat 37. Betul? Nah, yang enak-enak semua. Saya jarang khotbah 3 ayat itu, saudara. Karena bukan itu yang terlindungi. Kalau saudara baca misalnya ayat 19 sampai 23, pasti nggak ada coretannya. Pasti nggak ada. Padahal itu penting. Itu kunci seluruh Roma pasal 8. Bahwa seluruh makhluk menantikan. Seluruh makhluk. Apa yang mereka nantikan? Kapan anak-anak Tuhan ini nyatakan diri di dunia? Kenapa itu nggak digarisin? Kalau kita orang karismatik, garisin pasti 27 juga, 26-27. Roh itu menolong kita dalam doa. Kelemahan kita tetap berdoa. Dunia ini menanti, saudara. Apa yang Tuhan mau buat lewat gereja ini? Capek, dunia ini capek. Maka itu ingat bencana Aceh. Jangan ada yang menyebut itu Tuhan yang buat, sama sekali tidak. Kita harus meluruskan ini. Sejak tanggal 26 Desember, hampir semua orang Kristen ikut menuduh Papa kita itu pembunuh manusia. Ratusan ribu itu. Tidak. Sama sekali tidak. Kita harus sadar. Luruskan berita ini. Kasihan Tuhan kita. Enggak mungkin dia membunuh orang segitu banyak. Tapi siapa buat gempa, siapa buat tsunami? Nah ini banyak yang enggak tahu. Papa kita enggak pernah buat gempa. Dia enggak pernah buat tsunami. Dia enggak pernah buat tornado. Angin puting beliung. Tidak. Kalau begitu siapa? Tolong supaya anak-anak Tuhan tidak salah mengucapkan. Bahkan saudara tidak ada kata seizin Tuhan. Sama sekali dia nggak pernah mengizinkan orang dibunuh. Jangan salah. Coba kita lihat berapa kebenaran saja. Dia itu kasih bukan? Sangat. Ya sudah. Kalau dia kasih masa dibunuh orang? Tidak mungkin. Untuk apa dia korbankan dirinya menjadi Yesus jadi manusia? Kalau toh manusia yang dia cintai dia bunuh sendiri? Tidak mungkin. Yakobus 1:17. Coba lihat itu. Apa yang datang dari Papa kita? Apa? Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna. Enggak ada yang lain, yang jelek itu enggak ada. Jadi di luar itu bukan dari Papa kita. Katakan amin. Maka itu jangan sampai salah, saudara. Kalau kita ikut-ikutan rusak, menyedihkan kalau begitu. Jadi Tuhan ingin kita tahu kebenaran ini. Lalu 1 Yohanes 5:19, seluruh dunia sudah di bawah kuasa si jahat. Jadi nggak ada tempat satupun di dunia yang nggak dikuasai oleh setan. Semua dikuasai oleh setan, saudara. Maka itu setan bisa buat semau-maunya atas dunia ini. Jadi konsep ini kita harus tahu. Seizin Tuhan itu bukan membunuh, hanya untuk gereja Tuhan. Ayub contohnya, itu seizin dia. Kemarin hamba Tuhan dari Sukabumi, dia SMS saya tanya masalah Aceh, masih masalah Aceh.